KBR Inspiratif, terpercaya. Baik, kita kembali lagi di siaran Ruang Publik KBR, masih bersama dengan dua orang narasumber kita, yaitu Profesor Dr. DRH I Gusti Ngurah KD Mahardika, ahli virologi dan molekular biologi, serta Profesor Dr. Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas KIPI. Yang kita bahas tema pagi hari ini adalah vaksin terbukti aman dan berkhasiat. Dan sekarang saya mau berbincang juga dengan Prof. Mahardika yang sudah bergabung. Prof, tapi kita angkat dulu ya telepon dari pendengar kita, ada Pak Ali di Bekasi. Selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi Mbak Ines. Iya, sudah lama sepertinya tidak bergabung nih ya di Ruang Publik KBR. Baik, Iya. Pak Ali Ini mau saya bertanya mau langsung nanya. saja. Mau nanya, ini saya dengar-dengar katanya vaksin AstraZeneca betul nggak sih ditarik lagi, dikembalikan lagi? Itu kenapa? Tapi minggu lalu istri saya itu masih mendapat vaksin AstraZeneca. Ya. Terus paling yang dirasa itu setelah divaksin ngantuk sama pegel, seperti itu. Tapi tetangga-tetangga ada yang demam, ada yang sampai merah-merah ruam-ruam gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin Prof. Mahardika mau menjelaskan dulu, Prof? Ya, saya sedikit barangkali nanti ini lebih tepatnya justru Prof. Hengki. Prof. Hengki ya. Begini, Pak Ali, berita ini tentang ditarik belum ada, Pak. Dulu pernah memang di stop penggunaannya sementara di Eropa ketika ditemukan reaksi yang cukup fatal, yaitu 7/1 juta penduduk yang sudah menerima vaksin meninggal, dan memang setelah dipelajari ini tidak berasosiasi langsung dengan vaksinnya sendiri. Nah, berita perkembangan terakhir saya belum dengar bahwa ini ditarik kepada kita. Tentang reaksi KIPI tadi sudah disampaikan, jadi sangat wajar seperti itu. Tapi kemudian saya ingin ke Pak Raffi tadi, mungkin kalau boleh Mbak Ines. Iya, boleh ditambahkan. Saya ada 1-2 kalimat sederhana, yaitu untuk umum vaksinasi yang ketiga belum kita perlukan saat ini. Kecuali nanti kalau sudah semua orang tervaksin, 70% penduduk sudah divaksin, dan vaksin masih tersedia, dan ada laporan memang respon imunnya sudah sangat diperlukan, yang ketiga baru kita akan. Artinya sedangkan untuk nakes, ya karena apa? Di dalam nakes karena memang cekaman virusnya tinggi, mereka bekerja dalam tempat yang kontaminasi virus tinggi, sehingga selalu diperlukan antibodi yang aktif dalam tubuhnya dalam jumlah yang banyak, sehingga perlu diberikan vaksinasi yang ketiga. Sangat logis. Sedangkan masa untuk umum, kalaupun nanti terpapar, antibodi kita sudah 0, sudah 0. Tapi kalaupun kita terpapar oleh virus lagi, maka akan ada kompetisi antara sel memori dalam tubuh kita dengan virus lapangan untuk menimbulkan gejala. Dan karena kita sudah pernah divaksin, sel memori kita aktif, seumur hidup kita akan mempunyai sel memori ini, maka respon imun kita akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan munculnya gejala klinis. Itu yang kita harapkan, sehingga vaksinasi pada masyarakat umum yang ketiga belum diperlukan untuk saat ini. Kita lebih memerlukan pemerintah segera mempercepat capaian vaksinasi di atas 70% dari penduduk. Iya. Barangkali itu dari saya. Jadi stok vaksinnya dibagikan ke yang belum dapat vaksinasi ya, Prof ya? Ya, siap. Nah, ini lebih mendesak. Betul. Prof Hengki juga mau menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Ali seputar vaksin AstraZeneca. Ini ada efek samping juga yang dirasakan tadi, nyeri gitu, demam, ruam gitu, Prof. Ya, jadi saya menjawab pertanyaan yang pertama dulu bahwa vaksin AstraZeneca tidak ditarik, masih tersedia, bahkan akan dikirim lagi dalam waktu dekat. Ya. Untuk diketahui kan vaksin AstraZeneca itu merupakan vaksin yang didonasikan ke dunia, yang menemukannya tidak mengambil keuntungan, jadi vaksin itu paling ringan biayanya. Dan juga salah dua dari inventor si vaksin itu kan putra-putri bangsa kita. Iya, betul. Penelitinya, timnya, pemegang patennya itu luar biasa ya, ternyata kita. Ada orang Indonesia. Itu memang sangat luar biasa ya. Jadi kita harus hargai. Dan vaksin itu aman.
Jadi tadi Bapak sendiri, Pak Ali sendiri menyampaikan bahwa istrinya mengalami gejala kejadian ikutan fase imunisasi yang sifatnya ringan, ya, dan merupakan reaksi alamiah tubuh karena si material genetik disampaikan ke ibu dan kemudian ibu mengadakan reaksi. Reaksinya berbeda dengan yang lain. Demikian tadi saya sudah sampaikan kan, host, agent itu memberikan atau kerentanan seseorang berbeda-beda. Hipersensitivitas orang berbeda-beda, ya. Jadi reaksinya pun berbeda-beda. Namun secara umum bersifat ringan dan singkat, 1-2 hari, dan bahkan hilang tanpa pengobatan atau bahkan perlu dengan pengobatan simptomatik, misalnya mengurangi rasa nyeri, menurunkan demam, ya, mengurangi gejala mual atau obat muntah dan lain sebagainya yang bisa diberikan. Silakan, tidak ada kontraindikasi untuk tidak minum obat, tapi juga tidak dianjurkan untuk memakan obat sebagai pencegahan, enggak juga, ya. Gitu. Jadi takut demam, saya makan aja paracetamol dulu, enggak, bukan gitu. Takut mual, kemarin mual, jadi saya minum aja obat mual dulu, enggak. Jadi sebetulnya biarkan tubuh bereaksi. Kemudian kalau gejalanya mengganggu, silakan minum obat. Tidak ada kontraindikasi, mau minum obat, mau minum apapun, silakan sepanjang itu dapat mengatasi gejala yang timbul. Kalau gejalanya terlalu berat, tentu saja harus berobat ke Fasiankes terdekat. Kalau bisa menghubungi nomor telepon yang ada di kartu vaksinasi dan ada respon, ya alhamdulillah. Kalau tidak, segera berobat. Jangan menunda-nunda, jangan membuang-buang waktu untuk berobat ke tempat yang lain atau memikirkan bahwa ini merupakan reaksi yang kalau memang dirasakan tidak biasa, segera. Karena kalau segera diberi pertolongan, segera diberi obat, biasanya tidak berakibat fatal. Yeah. Ya, jadi, dan kalau misalnya ini katakanlah waktu pertama kali disuntik di ruang balai kota misalnya, ya, kemudian reaksinya berat. Nah, kalau saya anjurkan, kalau memang reaksinya terlalu berat, untuk vaksinasi berikutnya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap, di rumah sakit, ya, di rumah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dokternya, ya, sehingga kalau ada pun yang terjadi dapat diberikan pertolongan. Insya Allah semuanya bisa kita atasi, dan pengalaman dari laporan-laporan yang masuk itu teman-teman terampil. Saya hargai, saya apresiasi teman-teman di puskesmas, teman-teman di rumah sakit umum daerah, tenaga-tenaga kesehatan itu sangat menguasai, mereka kompeten untuk mengatasi masalah kejadian ikutan fase imunisasi ini. Tinggal Bapak dan Ibu silakan melapor, ya, dan silakan menuruti petunjuknya, ya, atau kalau enggak, ya apa boleh buat, kita mencari pertolongan sendiri, kan mempunyai dokter pribadi, ada Fasiankes yang dekat, ya, atau ada keluarga dokter, silakan. Semuanya mudah-mudahan kita dapat. Baik, Prof. Berikutnya kita juga berikan kesempatan, ada pendengar kita dari Bekasi yang sudah bergabung lewat telepon. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Auzan. Selamat pagi, Mbak. Iya, Auzan punya pertanyaan atau komentar apa? Iya. Jadi kan tadi saya udah sempat dengar, ya. Katanya untuk vaksinasi dosis ketiga ini saat ini diutamakan untuk tenaga kesehatan. Ya. Tapi saya juga mendengar informasi bahwa vaksin Sinovac ini efektivitasnya cuma sekitar 6 bulan. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan masyarakat yang bukan tenaga medis setelah 6 bulan tersebut? Apakah masih ada kemungkinan masyarakat mendapatkan juga dosis vaksin ketiga ini? Baik, terima kasih Auzan di Bekasi. Gimana, Prof. Hingki mau menjelaskan seputar katanya ini cuma efektif selama 6 bulan Sinovac, ini gimana nih, Prof? Jadi teman-teman yang saya hormati, para pendengar, bahwasanya tadi saya sudah sampaikan bahwa vaksinasi ini hanya salah satu upaya tambahan. Ini kan penyakit disebabkan virus. Virusnya kan masuk lewat hidung, ya, juga mata, lewat mulut, ya. Namun kalau lubang tempat masuknya itu dihalangi, dia tidak akan masuk. Dia tidak akan terhirup, dia tidak akan nempel di reseptor di paru-paru sehingga menimbulkan penyakit dan gejala yang berat. Jadi kalau kita ada virus, kita cuci tangan, lepas itu virusnya, hanyut,
mati, kita terkena paparan, kita sampai ke rumah cuci rambut dengan shampoo, mandi dengan sabun, itu lepas si virusnya. Ada orang kita nggak yakin dia bawa virus atau enggak, kita jaga jarak 1 meter paling enggak. Terus kita berada di ruangan ventilasi terbuka sehingga virusnya itu konsentrasinya sangat rendah. Nah itu lebih berampuh daripada vaksinasi. Iya. Jadi jangan mengandalkan hanya pada vaksinasi. Nah itu tidak menjamin. Tapi gaya hidup kita, ya kita harus adaptasi nih. Karena virus ini kayaknya akan tidak singkat. Jadi karena virus ini udah mutasi, yuk kita mutasi, kita adaptasi, kita akali, kita berstrategi, kita bersiasat, ditambah dengan imunisasi. Namun jangan mengandalkan imunisasi. Semuanya kita lakukan dengan imunisasi disiplin. Hanya satu cara aja ya Prof ya. Satu upaya. Baik, Prof Mardika ini juga mau menanggapi, tapi kita setelah jeda ya Prof, nanti dijelaskan kepada pendengar kita dari Bekasi tadi, karena sekarang saatnya kita jeda iklan dulu dan kita akan kembali lagi ke Ruang Publik KBR setelah yang berikut ini.